Sawadika, setelah menunggu akhirnya novel The Heart Killer sampai juga di tanganku. Di dalam novel ini terdapat 23 bab dan 2 episode spesial. Perkenalkan 4 pemeran utama yaitu Kan, Bison, Fadil, dan Stel. Langsung saja kita masuk bab 1. Karena pekerjaannya sebagai seorang pembunuh mengharuskan dia untuk sering berpindah-pindah. Bison tidak pernah berkata, "Sekali lagi, aku harus pindah," bahwa dia harus pindah rumah. Setelah pindah, mau tak mau aku berkeliling untuk bersenang-senang, untuk menjelajahi di mana toko, restoran, atau tempat duduk dan minum di lingkungan baru. Dia mengemudi sampai dia menemukan arena bowling di sore hari. Pada tengah malam gayanya berubah menjadi pub dan arena bowling. Setelah keluar dari kantor, situasi stres yang menimpa tubuh cenderung membuat kita menangis. Minuman hadir untuk meredakan ketegangan. Bison memarkir mobilnya, lalu duduk dan menyesap minum dalam diam, sendirian di tempat yang semestinya. Lebih baik datang bersama sekelompok teman daripada duduk sendirian seperti ini. Dia telah mengganti pakaiannya, mulai dari pakaian berwarna hitam yang cek saat bekerja. Kali ini dia mengenakan kemeja lengan pendek dengan grafiti berwarna merah muda. Perhiasan seperti cincin, anting, dan kalung dipilih hanya dalam beberapa bagian. Namun dekorasi yang dihias dengan cermat justru menambah pesona unik. Di permukaan, dia terlihat seperti remaja lainnya, dan ya, terkadang dia masih. Aku ingin bersenang-senang bermain. Satu tangan diletakkan di atas meja, tangannya yang lain mengambil botol minum dingin, dan meminumnya, bibirnya dibasahi oleh cairan pahit. Setelah minum sejenak, lalu menelannya. Bisa menjulurkan lidahnya, dan menjilat bibirnya. Dia sedang melihat ke arena bowling. Matanya terbuka penuh. Dia melihat bola menggelinding ke lintasan, lalu menabrak pin, dan hancur berantakan. Suara pukulan bola pin itu membuatnya rileks. Itu terjadi berulang kali karena ulah orang lainnya. Berkali-kali dia tidak bisa menghitungnya. Indranya selalu tajam. Bison tidak terkejut. Ketika itu, ia merasa sedang ditatap dan ketika menoleh ia melihat ada 2 pasang mata yang menatap langsung ke arahnya terlebih dahulu. Salah satu dari keduanya mengalihkan pandangannya karena ketahuan, tapi mungkin orang itu ownernya. Orang yang diam-diam menatapnya memiliki sedikit senyuman di sudut mulutnya. Mata pihak lain sangat indah. Mata hitam bulat yang bersinar seperti ada cairan di dalamnya sepanjang waktu. Tampaknya itu terlihat di matanya. Pria genet yang ingin mencari cinta sejati, larilah dari pria seperti ini. Tapi jika kamu menginginkannya sebuah pengalaman baru yang menarik. Tersenyum sedikit, mengirimkan sinyal. Bison yakin itu adalah kekasihnya. Apalagi jika pihak lain menghendakinya. Tampan sekali, sejenak dia mengalihkan pandangannya, turunkan sisa minum dari dasar botol. Jika semuanya sudah habis, bangkitlah dari meja dan pergi ke arahnya. Lampu warna-warni yang digunakan untuk menghiasi toko membuatnya menjadi hidup. Bison merebut bola untuk menemukan beban yang tepat untuk tangannya. Dia melihat pemukul muda itu melakukannya, tingginya 185 cm. Dia berjalan 2 langkah lagi, 1 langkah, dekat dengannya. Bolehkah aku menyapa? Apakah hal semacam ini memerlukan izin? Tapi itu diperbolehkan. Aku Kan, siapa namamu? Panggilanmu saja sudah cukup. Apakah orang di meja itu adalah teman? Di meja Kan ada pemuda berwajah manis. Dia mengalihkan pandangannya sekali lagi ketika dia tertangkap. Bahwa aku sering diam-diam mengintip ke arah sini. Dia berpura-pura menunjukkan kuku jarinya seperti itu. Aku tidak tahu bahwa dia diam-diam menontonku sepanjang waktu. Ya, namaku Style. Aku melihatmu sendirian. Jika kamu tidak keberatan, silakan duduk. Tidak usah. Jawab Bison cepat, tapi dia tersenyum hingga matanya melengkung ke bawah. Wah, tanpa menyebut nama dan berbicara langsung, aku malah semakin tertarik padamu. Sebenarnya aku tidak merasa tidak nyaman. Temanmu lucu, jadi aku menggodamu. Kamu kelihatannya suka bermain dengan kucing nakal. Aku sangat menyukainya, terutama kucing keras kepala yang kesepian dan suka meringkuk. Lalu dia menjilat bulunya sendiri dengan jijik. Bison masih tersenyum. Dia mungkin tidak menyadarinya selain bisa menggunakan senjata untuk membunuh orang. Senyumannya ini juga bisa membunuh seseorang.
Itu juga merupakan pembunuh yang muda. Karena senyuman itu, apa yang akan temanmu katakan jika aku mengajakmu pergi malam ini? Mau kemana? Senyum Bison semakin melebar. Kan memiringkan kepalanya dan berkedip. Bertingkahlah seolah-olah tidak tahu, padahal tahu. Dia hanya ingin tahu apakah kucing keras kepala yang dia sukai sejak dia melihatnya akan menyukainya. Bagaimana kamu menjawab pertanyaan ini? Mari kita buat ini mudah. Aku baru saja pindah ke daerah ini. Apakah kamu dari sekitar sini? Bisakah kamu merekomendasikan hotel yang bagus? Mata bunga persikan bersinar seperti titik embun yang akan mulai mencair jatuh dari kelopak bunga. Dia pura-pura berpikir sedikit. Tapi percayalah, itu sifatnya. Tidak sepolos ekspresinya. Aku tipe orang dengan mata seperti bunga persik dan kepribadian seperti bunga emas. Tapi siapa yang peduli? Antara dia dan kucing keras kepala itu, jika malam ini terlewati maka dianggap selesai, dan dia harus mengikuti nasihat kucing keras kepala itu. Yap, mari kita buat ini mudah. Aku tahu hotel yang bagus. Oke, pergi ke mobilmu. Tanpa berciuman, tanpa oralit, gunakan kodomo, kan mengangguk. Bison memimpin. Ketika kesepakatan malam ini berhasil, pria tinggi 185 itu berbalik dan mengirimkan tanda oke dan mini hair kepada sahabatnya. Steele memberinya acungan jempol. Dapat dipahami bahwa Kan tidak akan kembali ke meja mereka lagi. Mel, tunggu aku. Kan setengah berjalan, setengah berlari, mengikuti Bison yang berjalan di depannya. Ketika Kan berhasil menyamakan kedudukan, Kan melambat untuk berjalan bersama. Tangannya melingkari pinggang pria yang lebih kecil itu seperti orang pacaran. Bison mengerutkan alisnya karena terkejut melihat sensasi hangat di pinggangnya sebelum menemukan bahwa Kan sedang memeluknya untuk menariknya menjauh dari orang yang datang. Tapi aku menerimanya dan mengambil kesempatan itu. Tahan seperti itu dan jangan lepaskan. Tapi Bison tidak mengeluh. Dia puas dengan perasaan terlindungi. Kalau aku punya pacar, aku ingin punya pacar seperti dia. Pria muda itu tingginya sekitar 180. Aku suka tepi yang memanjakan, berlidah manis, ketagihan skinship, tergila-gila padanya. Hal-hal seperti itu. Pinggangnya lebih tipis dari apa yang terlihat. Sangat pas di tanganku. Aku belum pernah bertemu orang dengan pinggang setipis itu. Aku ingin cowok yang berpenampilan genit seperti cowok ini. Tanganku mempunyai tentakel gurita di mana-mana. Dengar, aku tidak keberatan. Kamu tertangkap di mana-mana. Kan tertawa pelan dan serak. Lihatlah kucing keras kepala yang dia tidak tahu cara membelinya. Dua tangan terlipat sambil berjalan sementara tangannya masih melingkari pinggang orang lain. Dia tidak mau melepaskannya. Nah, kalau kucing posesif, makin menyebalkan. Meski aku tahu hubungan ini dangkal, tapi akan segera berakhir. Tapi aku tidak bisa menahannya. Ya, kamu terlalu manis, sampai aku tidak tahu apa yang harus atau tidak boleh aku lakukan. Teruslah bicara, tapi lakukan lagi, ucapkan lagi, puji dia lagi. Mobilku di sini. Ayo kita ambil. Seperti kucing yang sangat keras kepala. Bison mengayunkan bahunya tanpa ragu-ragu. Kan tidak memimpin. Itu disebut berjalan berdampingan, karena lelaki jangkung itu masih belum berhenti berjalan dengan tangan melingkari pinggangnya. Hotel yang dipilihkan tidak jauh dari arena bowling. Itu adalah hotel berukuran sedang yang masih tampak baru dan bersih. Bison tidak bisa menahannya, menjelajah kemana-mana seperti orang yang suka mengamati. Mereka berjalan agak berjauhan satu sama lain, tidak melakukan kontak satu sama lain sejak keluar dari mobil. Bison bahkan berjalan berkeliling dengan tangan di saku. Kan sendiri tidak mengatakan apa-apa lagi padanya. Ajukan pertanyaan umum agar terasa dekat. Pemuda jangkung itu tidak menanyakan namanya lagi. Kalau begitu, itu hal yang bagus. Keduanya kurang tertarik satu sama lain. Sampai akhirnya, Kan menghubungkan kartu kunci ke dalam tab kunci. Hanya beberapa lampu yang menyala. Aci dan buatlah suara keras musik sebelum mulai mengerjakan tugasmu. Saat pintu terbanting ke pusat, itu ritme yang sama dengan tubuh kami. Jarak kami berdekatan. Kan menggunakan tinggi badannya untuk mengalahkannya. Dua tangan diletakkan di pinggang tipis, bersembunyi dalam kemeja lengan pendek warna-warni. Kaki ditekan ke depan saat dia melangkah kembali ke tempat tidur. Bison melihat pemilik mata indah itu menjilat bibirnya dan menggigitnya dengan ringan. Jika dia harus menebak, Kan adalah tipe orang yang suka jup saat berhubungan. Tapi aturan tetaplah aturan, kami tidak akan jup-jup. Mulut Bison membentuk senyuman.
Tarik dua tangan, dari perut ke atas hingga menyentuh dada yang kuat. Semakin tinggi hingga salah satu tangannya memegang tenggorokan putih Kan. Dia ingin meremas dan memaksa lawannya merasakan sakit, tidak nyaman, tapi dia tidak melakukannya. Mereka cukup mengenal satu sama lain hingga membuat pihak lain terkejut dengan orientasi semacam ini. Dia menggunakan ujung jarinya untuk mendorong dagu satu sama lain. Ujung jari telunjuk menyentuh bibir, menyerap sentuhan lembut dan fleksibel di bawah ujung jarinya. Dia tersentak saat dia didorong, mulut seorang pria yang terlihat sangat genit. Pertama kali Kan menjantikannya, dia menoleh. Lalu entah apa yang ada di pikiranku, maka aku menjelotnya hingga basah oleh air liur, lalu menggigitnya hingga sedikit sakit. Bison bukanlah pecinta rasa sakit, dia suka menjadi orang yang menyebabkan rasa sakit, dan lebih terkendali ya. Namun tidak dapat disangkal bahwa gigitannya merangsang emosi dari dia untuk bangun. Rambut hitam acak-acakan kontras dengan warna putih spray, Kan menahan tubuhnya hingga dia tak mampu bergerak. Kemudian tekan ujung hidung untuk mengendus lekuk lehernya. Nafas panas yang mengalir di sekujur tubuhnya membuatnya nyaris panik. Aku hampir tidak dapat membayangkannya, tidak dapat memikirkan kejadian mulai sekarang. Seberapa menyenangkan Kan akan membuat malamnya? Baumu harum sekali. Aku mencium sedikit aroma sabun dan coloknya seperti kamu baru saja mandi. Bison mengangkat kepalanya. Jawab saja dan terima. Jika kamu menolak, dia tidak bisa mandi untuk berganti pakaian. Kan tidak mengajak kami bicara lagi. Dia dengan lembut membelai kulit lembut leher Bison dengan mulutnya. Tidak ada bekas tanda berwarna mawar di sana. Oke, setelah jatuh cinta dengan sentuhannya dan menikmatinya dengan tangan yang terkepal erat, dia hampir tidak tahu bahwa setiap kancing telah dilepas. Kapan semuanya lepas? Orang itu mempunyai tangan yang cepat dan mengambil tindakan sendiri. Bison mengarang lagi. Suara, mata, dan tubuhnya berubah. Tidak perlu mengatakannya dengan kata-kata. Kan misalnya, tahu betapa senangnya perasaan kucing yang keras kepala. Dia memasangkan pengamanan pada Bison dengan menggunakan mulutnya yang lembut dan hangat. Kan dengan bangga mengakui bahwa dia sangat pandai menggunakannya. Bison mengangkat tangannya untuk menyembunyikan matanya. Kedua pipinya merah padam, suaranya nyaring, bergantian dengan suara nafas yang berat, hingga nafas naik turun tanpa irama. Kucing yang keras kepala itu berhenti menggunakan lengannya untuk menutup matanya. Dia menggunakan matanya sendiri untuk menatap dengan penuh tantangan. Dia menatap mata Kan yang manis. Aku tidak tahu apakah imajinasiku atau bukan yang membuatku merasa lubang sumurnya kecil. Tato juga? Aku baru menyadarinya. Aku seorang seniman tato dan membuka toko tato di sekitar sini. Jika kamu ingin menggunakan layanan ini, kamu bisa pergi ke toko. Apa yang kamu maksud dengan menggunakan layanan ini? Bagaimana cara membuat tato? Bison tidak bisa menahan senyum. Percayalah, pria ini sebenarnya tidak bermaksud membuat tato. Ujung jari menyentuh saluran air di belakang, menekan sedalam 2 cm. Bison menggigit bibirnya karena menginginkan lebih. Setiap kali aku melihatmu menggigit bibirmu, aku ingin jup-jup kamu, pasti sangat enak untuk dijup. Jika ada kesempatan, lain kali aku akan membiarkanmu menjupku, Tuan Kan. Apakah aku akan mendapat kesempatan itu? Bison tidak menjawab, hanya bisa tersenyum padanya. Kan hanya mendengus keras. Kan melakukan permainan jari dan menabrak satu tempat hingga bisa mengeluarkan suara yang keras. Kan sendiri adalah seorang laki-laki. Dia tahu persis apa yang terjadi dengan kondisi Bison. Kan menghentikan permainan jari, lalu Kan menahan senyum lucu karena sedang ditatap. Kan dan Bison mana panas. Bison menatap tanpa berkedip. Diam-diam membandingkan ukurannya sendiri dengan ukuran orang lain, dan dia mau tidak mau mengeluh. Ayahmu pasti sangat menyayangimu. Atau kamu mendapat suntikan gede? Itu nyata, aku siap membuktikannya. Oh, kalau begitu cepat buktikan. Kan tertawa terbahak-bahak mendengar percakapan aneh itu. Wajah Bison memerah, kelopak matanya dipenuhi air mata, ia gemetar hingga mengeluarkan suara isak tangis karena Kan terus memaksa. Aku yakin punggung Kan yang lebar pasti ada bekas cakarnya. Maafkan aku tidak tahan dengan sengatannya. Bison duduk, dia berbalik untuk melihat orang di sebelahnya. Apakah kamu lelah? Tidak, ini sangat mengasihkan. Aku akan melanjutkan untuk kedua kalinya. Bisakah kamu mengatasinya? Mungkin 2-3?
Kan tidak akan menutup matanya, karena jika dia melakukan itu dia akan menyesalinya. Dia membuka matanya dan menatap kucing yang keras kepala itu, wajahnya sangat menawan. Bison pandai mengendalikan kecepatan. Kucing nakal tahu kapan harus mempercepat dan kapan harus memperlambat. Malam ini sangat menyenangkan, bahkan dia tidak ada setelah Kan bangun di sore hari. Dia tidak dapat menemukan kucing yang keras kepala itu, dia menghilang seperti tidak pernah ada. Bahkan tidak ada sedikit pun bukti yang tertinggal. Kan mengibaskan rambutnya sambil berbaring dan duduk. Masih belum sepenuhnya bangun, sayang sekali. Jika aku bisa lebih jujur, itu akan bagus. Selesai. Jika kamu suka ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya.